Kami pun dipanggil Wahabi karena menjalankan sunnah Nabi ketika kami putuskan untuk beramal. Kalian itu dipanggil Wahabi bukan karena kalian melakukan sunnah Nabi, bukan. Tapi karena pemahaman yang kalian miliki itu bersumber dari orang bernama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, kelahiran Najd, Arab Saudi sana. Jadi pemahaman kalian yang ingin mengembalikan Islam ke keadaan yang murni, ya, itu yang kalian klaim, ya, kembali ke jargon kalian kan kembali ke Quran dan hadis, ya. Kemudian kalian mulai mengharamkan, membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan segala macam praktek Islam tradisional dari ziarah kubur, maulid dan tawasul dan lain sebagainya kan. Itu adalah pemahaman dari Abdul Wahab, ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalian disebut Wahabi, yaitu apa? Orang-orang yang berpaham seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu loh, ya. Jadi jangan pede dulu. Itu banyak sekali itu kaul yang muskil daripada yang kalian yang kalian pahami, yang kalian dalami, yang kalian praktekkan, itu banyak kejanggalan-kejanggalannya. Pernah suatu ketika saat saya masih jadi pendai, ya, saya tuh pernah bertemu dengan orang-orang macam kalian, ngajak debat masalah perihal mazhab dan taklid. Kan mereka kan nggak mau, ya, taklid. Kenapa kok kita harus mengikut pada omongannya orang, sama-sama orang kan, sama-sama manusia lah. Ini orangnya konyol banget. Tanya ke saya, adakah dalilnya, ya? Saya cuma tanya gini, Bapak kalau sakit pergi kemana? Ya ke dokter lah, periksa ke rumah sakit dan seterusnya gitu. Loh, kenapa kok Bapak ke dokter, kok nggak menyembuhkan diri Bapak sendiri? Ya nggak bisa kan, saya nggak ada ilmunya dan seterusnya. Nah, ya sama. Orang cuma masalah duniawi berobat saja Bapak pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit. Kok bisa-bisanya di masalah yang urgent Bapak kok nggak percaya sama para ulama yang jelas-jelas alim, hidupnya diserahkan total untuk mempelajari ilmu agama. Kok malah sakit ke dokter? Seharusnya mereka-mereka ini, Wahabi-Wahabi ini, anak didiknya Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya, itu tuh kalau sakit, ya, itu diharamkan seharusnya ke rumah sakit biar mereka ijtihad sendiri gitu loh, biar mereka mencari obat sendiri, sama kan, mereka cukup Quran dan hadis lah kan, kayak gitu ya, nggak bisa. Oh gitu, ya. Jadi kita tuh nggak ada kemampuan untuk istimbat atau menggali hukum langsung dari hadis dan Quran, nggak bisa, guys, gitu loh. Orang kebanyakan, mayoritas ulama-ulama yang mereka agung-agungkan, ustadz-ustadz syekh-syekh yang mereka puji-puji, itu tuh loh nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, ceramah kemana-mana itu ya pakai terjemah, repot loh, sumpah. Aku tuh udah capek, ya. Bahkan yang lucu lagi itu apa, ketika dalil mereka semuanya sudah habis, ya, dan sudah dihabiskan sama kaum Ahlussunnah wal Jamaah, sudah didebat, dihabisi, ya kan. Mereka sudah nggak berkutik, nggak bisa jawab lagi. Contoh-contoh, ya, bid'ah sudah dikonter sama dalilnya Umar. Bahkan Umar secara shareh bilang ini adalah bid'ah yang baik. Kan udah kelekep kan, ibaratnya kan udah mati kutu kan mereka sebenarnya. Kemudian masalah ziarah kubur sudah ada dalilnya, fazuruha, ya, apalagi banyak sudah dikekonter semua. Mereka sudah ibarat kata tuh sudah nggak bisa mengelak, sehingga ketika mereka dinamakan Wahabi mereka nggak mau lagi. Dulu mereka mau aja dibilang Wahabi, mau ganti namanya Salafi. Ketika Salafi gitu juga membid'ahkan, mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham. Kemudian sudah habis semua dalilnya, ganti lagi sekarang manhaj salaf. Gonta-ganti nama terus itu sampai ke depan itu. Jadi saya harap kawan-kawanku semuanya yang mungkin nonton video ini lewat beranda kalian, ketika ada mereka yang memberikan propaganda atau membuat narasi-narasi yang konyol-konyol, itu kalian biarkan saja. Memang saya akui di tubuh Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi NU, itu memang beberapa kali memang ditemukan beberapa praktek hulu, ya, terlalu mendewakan, mengkultuskan memang, tapi itu hanyalah oknum. Pemahaman daripada NU itu tidak boleh hulu, tidak boleh mengkultuskan ulama, nggak boleh. Cuma hanya penghormatan sesuai dengan adab dan budaya masing-masing di daerahnya. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai cuma contoh 1-2 pondok yang tanda kutip sesat, tanda kutip, ya, tanda kutip ngawur, kemudian
menggeneralisir kepada semua pondok yang memang betul-betul ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas sampai Nabi Muhammad SAW. Itu jangan sampai. Dan saya titip pesan bagi kawan-kawanku semuanya yang mungkin memiliki niatan untuk belajar agama Islam, anaknya, saudaranya, tetangganya ingin dipondokkan, pondokkan saja ke pondok-pondok yang sudah jelas sanad keilmuannya, tahu alumninya seperti apa. Jangan dipondokkan ke pondok-pondok yang nggak jelas gitu loh, kiainya nggak tahu mondok di mana, kemudian alumninya juga nggak jelas bagaimana, apalagi pemahamannya yang sudah ngawur gitu aja ya. Oleh karena itu ketika lewat video-video yang seperti itu udah biarin aja, kan nggak usah komen, karena orang-orang seperti mereka dikasih dalil pun juga nggak akan menerima. Padahal sudah terang benderang dalilnya itu mengenai masalah bid'ah, ziarah kubur, tawasul, tahlilan, itu semuanya sudah terang benderang. Dan lucunya Wahabi ya, ketika di tempat penugasan saya ketika di tempat dakwah saya itu kapanpun diajak debat itu nggak pernah mau. Saya juga heran tuh kenapa gitu. Padahal kan kalau mereka merasa benar harusnya kan diajak debat kan ya mau-mau aja, nyatanya itu nggak pada mau, nggak tahu kenapa itu ya. Ya oke, seperti itulah ya intinya ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mereka menganggap kita nggak perlu ulama, hanya cukup mengambil hadis dan Quran sebagai hukum sendiri ya, maka ya jangan sampai kita lihat mereka pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter. Gitu aja simpel. Terima kasih.